私は鉄村という名前、日本の奈良県というところから来ました。皆さん、奈良県知ってますか？知らない。知らないかな。あ、そうやね。ぜひですね、皆さん日本語を勉強して。どうもありがとうございます。semangat, ya, semangat. Kita nikmati terlebih dahulu rangkaian pertunjukan seni sebagai pembuka perjumpaan kita. Persembahan gamelan dan wayang oleh Bapak Amri Mujiantoro beserta siswa SMA Negeri 1 Binangun dilanjutkan dengan tari Sambuta oleh Yenis Elviana dan Nia Caca. Selamat menikmati.
Tamu kita diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti bersama. Kata yang biasa digunakan untuk menggambarkan kebersamaan masyarakat pesisir Pantai Bidaramayung yang terletak di Kecamatan Bidau, Kabupaten Cilacap. Lewat gerakan yang dinamis dan energi, tarian ini mencerminkan semangat gotong royong, sinergi pastafadi, serta hatinya persatuan untuk mencapai tujuan bersama. Lagu kebangsaan Jepang, Kimi Gayo, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. dan seluruh hadirin yang ada. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Rabbil alamin hamdal syakirin hamdal alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Siswa dan anak-anakku semuanya, OSIS, SMK dan anak-anak kelas 10, 11 yang kemarin mengisi angket berniat untuk bekerja di semuanya. Niat saja sudah luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi awal langkah yang baik untuk kita semuanya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semuanya tidak besar SMA Negeri 1 Binangun, baik kami jajaran guru karyawan, orang tua ataupun siswa kami. Thank you very much. Apa bahasa Inggrisnya? Saya kenali Mbak Kiai. Gitu ya.
terima kasih Masya Allah. Ini kehormatan yang luar biasa. Mohon maaf kok, harusnya bisa saya untuk bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Narani Kasih. Ini adalah anugerah yang luar biasa di saat banyak sekali saudara kita, tetangga kita yang ini bekerja ke Jepang, mau LPK, bayar larang, gitu kok betul Pak? Kurang mesti lulus. Nah, niki alhamdulillah dari deretan perjalanan panjang melalui pintu dari Ananda kita semuanya teristimewa, Ananda Baktia setiap kami yang luar biasa ini, kita diberikan kesempatan untuk bekerja sama secara langsung Bapak Ibu wali siswa utamanya dan anak-anakku semuanya secara langsung, tidak melalui LPK, tidak melalui dinas pendidikan, tetapi dari SMA Binamun dengan pihak Narahigasi Rumah Sakit di Jepang, yang Narahigasi Hospital, yang ini merupakan sebuah grup. Artinya Narahigasi ini tidak hanya membawai rumah sakit saja, tetapi banyak bidang kerja atau usaha yang lain. Jadi ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Nah, kami berbahagia, berbangga, tidak mau sendirian Bapak Ibu. Makanya terima kasih rawuhipun pangapunten nenggo sawet tawis nggih Pak Bu. Alhamdulillah kepripun remen saged pinanggih kali Kyai Jepang. Luar biasa. Nah, ini kehormatan untuk kita semuanya. Ini anugerah pada saat ada anak kita yang berhasil, ternyata tidak lupa dengan rumahnya, tidak lupa dengan keluarga besarnya di SMA Negeri 1 Binamun, tidak lupa dengan adik-adiknya, dan Mbak Ria ini langsung membawa atasannya, membawa bosnya, membawa perusahaannya sekaligus atas nama perusahaan ke sekolah kita tercinta. Nah, monggo Bapak Ibu, biar lebih matem, nanti bukan saya yang menyampaikan bentuk kerjasamanya seperti apa, karena dari pihak Jepang sendiri nanti kalau putra putrinya ini bekerja di Narahigasi ini, itu tidak hanya sekedar bekerja saja, tetapi juga ditambah pendidikannya. Ada program beasiswa sambil bekerja, sehingga walaupun nanti di sana kuliah mendapatkan profesi keahlian, juga mendapatkan uang saku karena sambil bekerja bisa ngirim ke orang tua. Masya Allah, ini kan kesempatan yang luar biasa. Dan Pak Bu, pembelajarannya nanti guru bahasa Jepangnya disediakan dari pihak Konnichiwa. Hajimemashite, Tetsumura と言います。Tetsumura。日本から参りました。 Selamat siang semuanya. Perkenalkan, beliau ini Mr. Tetsumura Shinji dari Jepang. Nggak usah bilang juga nggak boleh. 今日は本当にこのような素晴らしい歓迎を受けて感動しております。 Beliau sangat terharu karena mungkin ini bulan pertama kali disambut seperti ini. そして我々の留学プログラムに興味を持ってくれた学生様と、そしてご両親もたくさん集まっていただいて大変嬉しく思っております。 Beliau juga sangat senang sekali karena adik-adik yang ada minat, dan kemudian juga Bapak Ibu juga berkenan untuk hadir. Terima kasih sekali, beliau sangat senang. Terima kasih. 我々の留学一番の目的は介護福祉士という資格を取ることになります。 Jadi program yang perusahaan beliau bawa bukan program yang seperti magang yang datang ke Jepang itu langsung kerja. Jadi programnya program sekolah bahasa Jepang dan sekolah keperawatan lansia, dengan tujuannya itu supaya bisa lulus ujian keperawatan lansia di sana, ujian negara. 勉強は難しくて教育の期間も長いですけども、
頑張ってこの世界で唯一の資格を取れば、学生さん皆さんにとっては将来外国に出すのはとても心配だと思います。Yang bawa anak-anak beliau khawatir ini anaknya nggak apa-apa. Yang sekarang ada anak kecil nggak dibawa, anaknya nggak apa-apa maksudnya. Nggak apa-apa, anaknya khawatir gitu. Ada anak kecil nggak apa-apa. 我々のグループには多くのインドネシアの先輩たちがたくさんいています。我々はとても皆様方のお子さんを大事に、教育をして立派に育てる、指導するつもりですのでご安心ください。あと健康の問題、病気になったりした時には我々のグループはもともと美容院をしているので、そういうところも心配がありません。私も医者です。Jadi nanti kalau ke Jepang pun itu kan sudah satu paket dengan asuransi kesehatan. Nah perusahaan ini pun itu berawal dari rumah sakit Nara Higashii Hospital, dan beliau pun dokter spesialis ortopedi. Jadi dokter spesialis ortopedi, terus dia punya perusahaan. ぜひ、安心してお子様のね、留学をご理解いただければ大変ありがたく思います。よろしくお願いいたします。Jadi ya intinya beliau bertanggung jawab, berusaha bertanggung jawab, dan ya jangan terlalu khawatir. Beliau bertanggung jawab sekuat beliau. 最後になりますが、お子様たち、そして学生さんたちが我々日本に来て、そして我々のグループにで勉強してよかったなというふうに我々も頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。Jadi beliau pun bukan hanya anak-anak yang semangat, bukan juga orang tuanya semangat, beliau pun akan sangat semangat untuk menjalankan program ini. Terima kasih. Berapa lama proses pendidikannya dan masalah biaya, serta misalnya keluarga mau jemput, apakah proses visanya bisa bantu? Maksudnya keluarganya mau jemput itu setelah anaknya di sana? Oh, ini. Atau tentu pribadi lama sekolahnya di Jepangnya apa di Indonesia? Di Jepangnya dua-duanya. Jadi kalau di Indonesia kan nanti dari sekolah yang membuat kurikulum. Nah dari perusahaan ini membutuhkan di dalam sekolah selama di SMA ini ada level bahasa 4. Jadi selang proses pendidikannya ini bertahap di dalam sekolah selama 3 tahun di SMA itu belajar bahasa Jepang sampai level N4. Jadi kan berarti ya pas zaman sekolah kan. Nah setelah itu dimatangkan lagi, ada kelas khusus untuk pematangan bahasanya, dan itu bantuan biayanya ada dari perusahaan. Setelah itu setelah lulus dari SMA jadi ada sekolah lagi berarti 6 bulan, tapi itu ditanggung biayanya oleh kami yang nanggung, bukan kami, beliau yang nanggung. Nah terus setelah itu, setelah semuanya selesai, karena otomatis kan cek kesehatan dan sebagainya, jadi kalau lulus ya lanjut, kalau nggak lulus ya sudah, yang penting anaknya sudah ada bekal bahasa Jepangnya dan tidak dipungut biaya untuk sekolah bahasa Jepangnya. Tapi setelah ke Jepang itu ada proses sekolah lagi, karena kan ini programnya program untuk sekolah sambil kerja, bukan untuk yang langsung kerja. Jadi ke sana sekolah bahasa Jepang. Kalau dari Indonesia sudah bagus, berarti di Jepang sekolah bahasanya bisa diperpendek, nggak harus 2 tahun, tergantung anaknya. Jadi setelah lulus prosesnya memang panjang. Jadi tapi lebih baik diperinci kan daripada cuma 5 tahun gitu kan, nggak tahu prosesnya kan, pendidik perinci. Jadi
2 tahun dari Indonesia ke Jepang, di Jepang 2 tahun lagi sekolah. Tapi sekolah itu pun sambil bekerja. Ini jadi bekerja sambil sekolah. Programnya secara gampang kalau kita ngomong itu kerja sambil sekolah atau sekolah sambil kerja. Jadi anaknya kerja tetap. Misalnya ini loh, 1 minggu ada berapa hari? Oh iya. Pagi sekolah, sore atau siangnya jamnya mana? Jadi ini jangka waktunya dulu ya, jangka waktunya 2 tahun sekolah bahasa, kemudian masuk ke sekolah keperawatan lansia 2 tahun. Keperawatan lansia itu beasiswa dari pemerintah. Jadi kita yang perusahaan sebagai penjamin agar anaknya bisa dapat beasiswa sekolah keperawatan lansia. Biayanya mahal. Dan sekolah bahasa Jepangnya pun itu biayanya mahal. Dan anak-anak yang bisa berangkat ke sana nantinya harus bekerja dan nabung untuk bayar sekolah. Tapi misalkan kan kita nggak tahu kan anak-anak bisa nabung dan tidaknya, kemudian bisa makan dan tidaknya. Nah, kalau misalkan memang uangnya tidak cukup untuk bayar sekolah, saatnya cuma satu, anaknya itu serius dan rajin. Masalah uang sebenarnya ya, jadi bisa bantu, tapi bukan berarti harus dibayarkan semuanya. Jadi sistemnya dipinjami dulu, tapi selama masa sekolah itu nggak usah balikin dulu. Jadi yang penting anaknya sekolah, kerja dengan rajin, juga mengecewakan perusahaan, itu bayarnya nanti setelah mendapatkan visa kerja. Jadi tidak harus misalkan bulan ini nggak bisa bayar, nggak bisa nabung. Jadi misalkan uangnya habis untuk makan, jadi ya sudah ngomong ke perusahaan, saya nggak bisa bayar sekolah. Ya sudah, kamu nggak bisa bayarnya berapa juta. Nah, tapi bukan berarti anaknya nggak nabung sama sekali. Jadi anaknya tetap nggak usah balik dulu. Jadi yang penting anaknya sekolah, kerja dengan rajin, juga mengecewakan perusahaan, itu bayarnya nanti setelah mendapatkan visa kerja. Jadi tidak harus misalkan bulan ini nggak bisa bayar, nggak bisa nabung. Jadi misalkan uangnya habis untuk makan, jadi ya sudah ngomong ke perusahaan, saya nggak bisa bayar sekolah. Ya sudah, kamu nggak bisa bayarnya berapa juta. Nah, tapi bukan berarti anaknya nggak nabung sama sekali. Jadi anaknya tetap harus nabung. Nah, itu nggak bisa bayarnya baru membuat kita setelah lulus dan mendapatkan visa kerja baru bayar. Karena setelah lulus pun ya gajinya tetap utuh gitu, maksudnya diberikan secara utuh, bukan berarti setelah dipinjami kemudian ada sebuah siswa terus gajinya dipotong, itu sama sekali tidak ada, kecuali tadi anaknya minjam uang perusahaan untuk bayar sekolah. Nah, setelah itu kan baru sekolah bahasa Jepangnya, sekolah lagi keperawatan lansianya 2 tahun lagi. Nah, selama 2 tahun itu, tapi dibilang enak ya enak, tapi karena walaupun biayanya mahal, itu ada beasiswa dari pemerintah Osaka bisa, pemerintah Nara bisa, karena perusahaan ini ada 2 cabang sekolah, jadi di Nara dan di Osaka. Nah, beasiswa pemerintah itu tuh tidak mencukupi, jadi 2 tahun beasiswanya sekitar 160 juta, tapi biaya sekolahnya 2 tahun itu di tempat ini sekitar 180 sampai 200 juta. Jadi kan kurang kan. Nah, kurangnya itu selama 2 tahun anaknya itu harus nabung. 2 tahun itu nabung ya untuk bayar sekolah plus nombokin beasiswa istilahnya. Selama 2 tahun ya 20 sampai 30 juta, itu 2 tahun ya, nabung 2 tahun, bukan langsung bayar gitu. Dan beasiswanya pun nggak lewat perusahaan nggak urusan uang beasiswa. Jadi pemerintah langsung memberikan uangnya ke anaknya, langsung masuk ke rekeningnya anaknya. Nah, anaknya yang bertanggung jawab untuk bayar ke perusahaan. Ya, ini terus saya kan namanya anak-anak baru pertama kali, misalnya ini kan harus lulus terus sekolah di luar negeri. Nah, misalnya nggak betah minta pulang, itu bagaimana? Apa mengembalikan uangnya untuk proses belajar itu, atau pokoknya nggak harus ditambahin gitu? Kalau di tengah-tengah alasannya itu karena nggak betah tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan, dalam artian cuma bilang saya nggak betah, nggak suka, saya pulang karena capek gitu, ya pasti harus dibalikin.
pasti itu ya, karena kan itu alasannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau alasannya memang benar-benar sakit, kan otomatis kalau ngomong sakit ya kita mau bohong sama dokter sakit kan nggak mungkin, ya kan? Kalau misalkan alasannya sakit dan memang nggak bisa melanjutkan ya gimana lagi, ya itu akan dipaksa untuk kembalikan kalau alasan sakit. Nah tapi juga ada kebijakan kalau misalkan anaknya sakit terus pengen pulang ke Indonesia, kemudian di Indonesia sembuh, bisa balik lagi ke Jepang. Mana cuti? Ya mirip seperti cuti, dan itu beliau mau membantu kalau seperti itu. Jadi sakit terus pulang ke Indonesia, di Indonesia sembuh, menghubungi kita lagi nggak apa-apa, saya sudah sembuh gitu, saya mau balik lagi ke Jepang, itu bisa disupport. Iya, terima kasih. Ayo. Terima kasih. Apa namanya, turis ya tergantung ada uangnya, dan kita itu bebas. Kalau orang tuanya pengen ke Jepang untuk nyewa anaknya ya, kalau ada uangnya ya otomatis bebas, silahkan. Tapi untuk kalau anaknya mau pulang ke Indonesia, kalau selama jadi siswa, pengalaman pribadi ya, selama jadi siswa kan nabung untuk bayar sekolah dan untuk makan. Jadi setelah lulus bukan berarti tidak boleh pulang, itu pun tergantung anaknya. Kalau anaknya punya uang untuk pulang ya silakan, kan ada libur sekolah, libur musim panas, itu pulang silakan, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya selama program ini tidak boleh pulang, itu tidak ada peraturan seperti itu. Yang pertama yang di Indonesia, pembelajaran bahasa Jepangnya itu bersamaan dengan kegiatan sekolah. Nah ini nanti kalau disetujui oleh dinas provinsi, maka ada mata pelajaran bahasa Jepang di kelas, mulai dari kelas 10, 11, 12. Ini kan disetujui sama dinas, karena di kita sejak awal memang tidak ada peminatan bahasa, belum ada. Nah nanti kalau disetujui dengan MOU ini, maka sekolah akan mengajukan prosedur agar pembelajaran bahasa Jepangnya masuk ke dalam pelajaran di kelas. Nah ditambahi sama ekstranya. Nah mensehat, tambahi hari Sabtu ada kegiatan bina fisik, bina badan fisik, karena aja nangis baik ikutan ketika dewek liwat dewek biasanya ketika anak diliwat anak mama kayak nah itu hari Sabtu. Nah setelah itu berangkat ke sana itu sudah menjadi tanggungan dari narapidasi untuk biaya sekolahnya di sana. Kalau di sini bahasa Jepangnya sudah pinter, nggak harus 2 tahun ya mbak, pokoknya sekemampuannya, yang penting sampai minimal lulus N3 ya di sananya. Oh N2, sampai sana sampai N2. Mbok menawa nepat lipat kayak Bandung Bondowoso sewengi dadi sesemester langsung N2 ya bukan tidak mungkin gitu, malah mungkin. Lupa banget ya kan mau pakai bulat mengkulimi. Nah kados niku. Nah pun lulus bahasa, sekolah bahasa, maka kemudian dilanjutkan menjadi sekolah keperawatan. Nah, sekolah keperawatan dari narapidasi ini itu dibiayai oleh negara Jepang. Kayak mau kurangnya 20 juta ya, 20 sampai 40 juta dari beasiswa. Kita bisa diskusi lebih lanjut kalau memang Bapak Ibu ingin informasi atau anak-anak ingin informasi yang lebih jelas. Nanti kalau Ibu kami, saya, Bu Dian, Bu Nila, Bu Rati, Bu Dara, Bu Niken, dan Bapak Ibu guru yang lain tidak bisa menjawab, kami akan tanyakan melalui Mbak Lia, karena yang tahu bahasanya Mbak Lia. Begitu, nggih? Matur nuwun, semoga saya kembalikan ke Mbak Lia. Oke. Tangan pertama akan didatangani oleh Direktur Narahikasi Hospital dan Sumber Negeri 1 Bintang. Semangat atau jempol, semangat atau jempol, semangat.
は私たちの学校にお越しいただき誠にありがとうございます。日本の皆様とこのような機会で出会い交流できることを大変嬉しく思います。短い時間ですがどうぞよろしくお願いします。Semi Puspito ing taman sari manung sumwengi kalawan bulan dari Lambaru sasmito sajroning ati kang suci lintang panjuran dari SMA Negeri 1 Binaung kepada Direktur Narahi. Menyampaikan terima kasih kepada Direktur Narahikasi Hospital beserta seluruh jajaran rombongan dari Jepang atas kehadiran dan kehormatan yang telah diberikan pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini. Semoga pertemuan pada hari ini menjadi awal yang baik dalam mempertahankan persahabatan dan membangun kerjasama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak di masa mendatang. Makasih, arigatou gozaimasu. Koreara mo nagaku suzukimasu. Kokoro yori arigatou arimasu. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan selama memandu jalannya acara. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara penandatanganan Memorandum of Understanding antara SMA Negeri 1 Binaung dengan Narahikasi Hospital pada hari ini Selasa 19 Mei 2026 resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.